Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 peserta LLT 2022 dengan anggota Sultan Fatoni, Alde Mesyabilah, Lufina Fikit Sadalia, Galang Saputra, Riza Latif Imataka, dan Dwi Ria Latifah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh favorit kami, yaitu Insinyur Soekarno. Cakupan materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah biodata Insinyur Soekarno, yang kedua adalah perjalanan Insinyur Soekarno, yang ketiga model kepemimpinan Insinyur Soekarno, dan yang keempat alasan memilih Insinyur Soekarno, yang kelima apa yang bisa dicontoh dalam masa kepemimpinan Insinyur Soekarno, dan yang keenam adalah kesimpulan. Berikutnya akan saya sampaikan tentang biodata Insinyur Soekarno. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Insinyur Soekarno, dengan nama panggilan Bung Karno, nama kecilnya Kusno, tempat tanggal lahirnya Surabaya 6 Juni 1901, nama istrinya adalah Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Nama anak dari Soekarno adalah Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guru dari Fatmawati, Taufan, Bayu, anak dari Hartini, Kartika, dan anak dari Ratnasari Dewi. Pendidikan Insinyur Soekarno yaitu berada di HIS di Surabaya, Hoge Burger School HBS, Tenis Hoge School THS di Bandung. Meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Perjalanan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjo Dikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala RT Inlande School, dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke LS yang setara dengan sekolah dasar atau SD, yang khusus dipersiapkan untuk masuk HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno pun menambahkan sekolahnya di LS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto atau HOS Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno Mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Daus Dekker, Jipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi nasional Indis Party saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus dan di tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung, dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di THS atau THS jurusan Teknik Sipil, atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Ya, Soekarno diwisuda bersama dengan 18 insinyur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Profesor Jakob, Kelai sebagai ketua fakultas di kampus tersebut mengatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Selanjutnya, di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi jumlah perempuan yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahan tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni Putri
istrinya yang bernama Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI, Rahmawati Soekarnoputri, dan Sukmawati Soekarnoputri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarnoputra, justru tidak terjun ke dunia politik seperti ayahnya dan adik-adik perempuannya. Model kepemimpinan Insinyur Soekarno. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis, bertemperamen meledak-ledak, tidak jarang lembut dan menyukai keindahan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik. Cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang menonjol dari Insinyur Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat, seperti Amerika dan Eropa. Alasan memilih Soekarno. Yang pertama, Insinyur Soekarno adalah pemimpin yang karismatik, memiliki semangat pantang menyerah, dan rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Soekarno termasuk tokoh nasionalis dan anti-kolonialisme yang pertama, baik dalam negeri maupun untuk lingkup Asia, meliputi negeri-negeri seperti India, Cina, Vietnam, dan lain-lain. Tokoh-tokoh nasionalis anti-kolonialisme seperti inilah pencipta Asia pasca kolonial. Dalam perjuangannya, mereka harus memiliki visi kemasyarakatan dan visi tentang negara mereka. Ini khususnya ada dalam dasawarsa 1920-an dan 1930-an. Pada masa kolonialisme, kelihatan kokoh secara alamiah dan legal di dunia. Prinsip politik mempersatukan elit gaya Soekarno adalah alle leden van de familie aan een et tafel. Semua anggota keluarga duduk bersama di satu meja makan. Dia memperhatikan asal-usul daerah, suku, golongan, dan juga partai. Apa yang bisa dicontoh dalam masa kepemimpinan Insinyur Soekarno? Sikap yang bisa diteladani dari Bung Karno yaitu tekad dan kegigihannya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Bung Karno terus mengalami pengasingan berkali-kali dan mendapat hukuman dari Belanda, beliau tidak berhenti berjuang. Justru beliau semangat dan pantang menyerah serta rela berkorban demi persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan bangsanya. Kemudian akan saya sampaikan tentang kesimpulan presentasi kelompok kami. Yang pertama, Insinyur Soekarno adalah salah satu bapak pendiri bangsa. Perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Ia merupakan proklamator sekaligus presiden pertama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dari kisah hidup Insinyur Soekarno, kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, giat mencari ilmu dan berorganisasi akan membentuk watak seseorang menjadi lebih baik. Dan yang kedua, gigih membela yang benar adalah sikap seorang perjuang sejati. Membela kebenaran tak gentar meski nyawa terancam sekalipun. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik bagi kehidupan bersama. Dan yang terakhir, meski dihadapkan dengan banyak masalah, tidak melemahkan daya dan tekad juga. Begitu kesimpulan dari presentasi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.